Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini, Kanda Data akan kembali membagikan video yang bermanfaat, yaitu bagaimana cara analisis korelasi rank Spearman dengan RStudio dan interpretasinya. Jadi, teman-teman, apa itu RStudio? Jadi, RStudio ini adalah suatu software ya, bisa open source ya. Jadi kita bisa menggunakan dengan mudah tentunya kita akses di Google dan kita install dan bisa kita gunakan untuk olah data. Kemudian untuk korelasi rank Spearman itu bagaimana? Korelasi rank Spearman merupakan uji hubungan antara dua variabel dengan skala ordinal ya. Jadi kita lihat bahwa di sini variabelnya ada dua, yaitu variabel kinerja dan variabel kompetensi. Nah, di sini kita lihat untuk variabel kinerja dan kompetensi masing-masing ini merupakan penjumlahan dari skor skala Likert yang menunjukkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan variabel kompetensi dan satunya lagi menunjukkan variabel kinerja. Jadi saya anggap di sini teman-teman sudah bisa memahami perbedaan antara kinerja dan kompetensi dan pengukuran variabelnya. Jadi ini adalah total dari skor masing-masing responden. Oke, kemudian kita di sini akan menggunakan RStudio. Silakan teman-teman buka, kemudian buka RStudio. Oke, sambil menunggu, jika teman-teman belum langganan channel ini, silakan teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Baik, langkahnya bagaimana? Karena saya sebelumnya sudah menginput data ke dalam Microsoft Excel, maka di sini saya akan melakukan import data. Yang pertama adalah saya akan mengimpor data dari sini ya, yang ada tanda tabelnya, kemudian kita lihat, kemudian from Excel ya. Nah, di sini teman-teman setelah nyampe ke sini, silakan teman-teman bisa browse ya, browse, kemudian cari lokasi file Excel tadi ya. Saya tadi menyimpan di folder ini ya. Nah, saya berikan dengan nama data filenya ya. Kemudian kita klik open. Selanjutnya akan muncul data viewer ya, karena di sini saya mengaktifkan open data viewer dan yang row pertama ini kita gunakan sebagai identitas variabel. Ya, jadi kita sudah melakukan entry data, kemudian selanjutnya kita klik import. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa variabel kinerja dan kompetensi ini sudah berada di RStudio dengan 20N ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis korelasi rank Spearman. Caranya adalah kita ketikkan saja codingnya ya, core ya, core test ya. Kita tekan enter, kemudian kita ketik data. Ini adalah nama foldernya ya. Saya menggunakan folder data. Kemudian kita tekan tanda dolar. Itu ini bersama dengan angka 4 ya. Jadi silakan teman-teman bisa tekan shift angka 4. Nanti akan muncul tanda dolar. Kemudian saya tekan enter yang kinerja. Kemudian koma. Ketika lagi data. Selanjutnya tanda dolar. Kemudian baru yang kompetensi. Koma. Selanjutnya saya ketik metode ya, tekan enter saja. Kemudian buka tanda petik 2, kita ketikkan Spearman. Spearman. Oke. Selanjutnya kita tekan enter. Nah, di sini kita lihat Spearman rank correlation ya. Nah, di sini mungkin ada sedikit masalah di data saya. Namun kita untuk ini saya sudah cek koefisien korelasinya dengan software pengolah data yang lain, hasilnya sama. Jadi di sini kita lihat bahwa P value-nya ini adalah 0,007043 ya. Artinya bahwa kalau kita menetapkan 95%, ini artinya lebih kecil dari 5% alfanya ya. Jadi P value-nya 0,007 ini adalah lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan
bahwa kinerja memiliki hubungan yang signifikan dengan kompetensi. Jadi sudah jelas. Yang pertama, kita ambil kesimpulan bahwa kinerja memiliki hubungan yang signifikan dengan kompetensi dengan p-value lebih kecil dari 5%. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kita lihat dari arah arah hubungan antara kompetensi dengan kinerja ya. Jadi di sini kita lihat dari ROE-nya itu adalah 0,5824576. Kita lihat berarti artinya tidak ada tanda negatif, berarti positif. Kalau positif artinya adalah arah hubungannya adalah searah. Maksudnya bagaimana? Jika arah hubungannya satu arah atau positif, maka jika kita akan melakukan intervensi berupa peningkatan kompetensi, maka kinerjanya juga akan meningkat. Sebaliknya, jika kompetensi kita menurun, maka kinerjanya juga akan menurun. Jadi satu arah. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga adalah kita bisa melihat keeratan hubungan. Kita lihat 0,5824576. Ini tengah-tengah ya, tengah-tengah lebih sedikit ya, mendek ke angka satunya ya. Artinya teman-teman bisa kategorikan ini hubungannya cukup erat misalkan ya. Tidak erat tapi cukup erat. Karena kalau misalkan 0,9 sangat erat misalkan. Nanti teman-teman bisa melihat dari buku rujukan yang teman-teman punya, silakan bisa dikelompokkan keratannya masuk yang mana. Ya, jadi ada 3 kesimpulan yang dapat kita gunakan. Jadi sampai saat ini sudah lumayan ada pembelajaran yang dapat kita peroleh. Jadi untuk yang rank Spearman ya, sekali lagi untuk rank Spearman itu kita gunakan untuk yang non parametrik ya. Jadi ini tidak dipersyaratkan atau tidak ada asumsi yang menyatakan bahwa data harus terdistribusi normal. Sehingga kita langsung analisis saja menggunakan rank Spearman untuk data tadi yang misalkan menggunakan skala Likert yaitu skala ordinal kita korelasikan. Baik, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.